Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Eh, untuk Ibu Dia Armeliza SEMAK dan teman-teman sekalian, sebelumnya yang saya hormati Ibu Dia Armeliza SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Bisnis dan Ekonomi serta teman-teman sekalian yang menonton video ini. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS saya di mata kuliah Statistika Bisnis dan Ekonomi. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Novita di Puspaningrum dengan NIM 17066623001 dari kelas S1 Akuntansi B 2023. Oke, langsung aja. Jadi di sini saya memilih Em, dari Bursa Efek Indonesia memilih perusahaan properties and real estate di subsektor pemantauan khusus. Nah, variabel-variabel yang saya pilih itu ada pertama total aset, lalu ada long term liabilities, ada pendapatan atau penjualan, ada ROA, return on asset, sama DAR, debt asset ratio. Oke, di sini di Bursa Efek Indonesia itu terdata ada 34 perusahaan. Nih, ada 34 perusahaan di Properties and Real Estate subsektor pemantauan khusus. Namun, karena saya punya kriteria pemilihannya sendiri dengan karena menganalisis dari 2021 sampai 2023 dan beberapa kan pasti ada yang udah kena suspend, udah nggak menerbitkan laporan keuangan atau tahunannya begitu. Nah, kriteria pemilihannya itu ada perusahaan aktif terdaftar di BI dan masuk dalam kategori pemantauan khusus dengan minimal sejak 2021. Dia masuk ke Bursa Efek Indonesia-nya, terdaftar ya, gitu. Lalu yang kedua, secara konsisten menerbitkan laporan keuangan tahunan lengkap selama periode tersebut. Maksudnya dari 2021 sampai 2023. Lalu yang ketiga, tidak mengalami delisting maupun suspensi yang menyebabkan data tidak dapat diakses. Lalu yang keempat, memiliki data relevan untuk variabel penelitian, yaitu variabel ini yang kita butuhkan nih ada total asset, long term liabilities, pendapatan, ROA, dan DAR. Nah, judul lengkap ya sebenarnya saya itu pengen dengan variabel perhitungan ini ya total aset, long term dan sebagainya itu adalah kapasitas keuangan dan uh, struktur pembiayaan yang berhubungan atau memiliki pengaruh dengan profitabilitas pada perusahaan uh, properties and real estate dalam subsektor pemantauan khusus gitu. Nah, ini kan berbeda sendiri ya. Sedangkan kalau dari yang saya bilang tadi, sudah ada 3 variabel, yaitu ada kapasitas keuangan, ada struktur pembiayaan, dan juga ada profitabilitas. Nah, yang menjadi kapasitas keuangan di perhitungan ini, X1 ada total aset. Total aset termasuk ke kapasitas keuangan. Lalu ada pendapatan dan penjualan yang termasuk ke kapasitas keuangan. Jadi pendapatan atau penjualan termasuk dengan X2. Lalu X3-nya udah masuk ke struktur pembiayaan. Ada apa aja? Ada long term liabilities sebagai X3, lalu ada DAR sebagai X4 gitu. Sedang profitabilitas ya, si variabel Y-nya itu ada ROA, return on asset. Oke, langsung aja ya. Jadi, ini datanya ini udah saya pindahkan dari yang sebelumnya dan diubah menjadi dalam jutaan rupiah dan rasionya dalam persen ya. Jadi biar angkanya nggak banyak gitu. Langkah pertama, kita menyusun tabel distribusi frekuensi. Nah, ini tuh tergantung, uh, bukan tergantung, mohon maaf, maksudnya saya akan um, ngejelasinnya, oh, saya akan ngejelasinnya di 1 tahun di variabel satu dan hanya 1 tahun aja karena untuk seterusnya itu juga sama aja ya. Kalau jelasin semuanya kebanyakan nanti durasinya. Langkah-langkahnya bakal saya jelaskan. Jadi di sini disusun satu variabel
Ini misalkan X1 total aset ini itu adalah tiap tahunnya ada 2021, 2022, ini 2021, terus ada 2022 sama 2023 gitu. Yang pertama saya akan jelasin di 2021 aja. Nah, untuk menyusun tabel distribusi frekuensi, kita pertama nilai maksimum sama minimumnya dulu. Nih, oke. Pakai rumus di Excel langsung aja pakai max. Nah, pilih data yang bakal dianalisis. Nah, ini kan 2021 jadi pilih yang kolom ini. Begitupun yang min. Nilai minimum pakai rumus min. Oke, datanya masih sama acuannya yang ini. Selanjutnya kita nyari jangkauan. Nah, jangkauan itu rumusnya adalah uh, nilai max dikurang nilai min. Ini aja ya, tinggal dikurang. Lanjut kita cari banyaknya data. Nah, pakai Kaunta karena acuan datanya adalah si perusahaan, macam-macam perusahaannya. Nah, Kaunta itu berbeda sama Count. Kalau Kaunta itu dia bisa menghitung jumlah sel yang ada teks ya, ada karakter ya sama angka gitu. Kecuali yang kolom kosong gitu. Kalau kolom kosong nggak bakal dihitung sama dia karena kan nggak ada isinya juga gitu. Nah, makanya kita pakai Kaunta karena datanya ini adalah teks. Kalau count, kita datanya harus angka aja. Jadi kalau kita pakai count, nih, kita pakai count 0 gitu. Lalu banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas kan ada rumusnya sendiri ya. 1 + 3,33 dikali log n. Log n nih. Nih kita lihat ya. Nah, kenapa pakai round? Karena kita biar ngebulutinnya gampang. Ngebulutinnya ke atas atau ke bawah itu terserah. Tapi kita pakai round jadi bakal langsung otomatis terserah si rumusnya sendiri mau bulatin ke atas atau ke bawah gitu. Nah, ini ada komanya ya, ini ada 0 ya. Nah, ada number sama 6 digits. Jadi di belakang koma tuh mau ada berapa angkanya gitu. Yang mau dibulutin tuh berapa. Nah, ini 0 jadi nggak ada pembulatan sama sekali gitu. Jadi mau angka sendiri aja gitu. Nah, ini makanya 6 doang, nggak mau ada 6,2, nggak ada 6,3 gitu, nggak ada, nggak mau. Gitu, karena banyak ya kelas, jadi kita pakai fix saja ya. Lalu panjang interval juga sama, kita pakai round biar gampang langsung ngebuletinnya. Nah, panjang kelas itu tinggal dibagi aja, jangkauan dibagi banyak ya kelas. Gitu. Nah, ini aku naruh ada dua angka di belakang koma. Tapi di sini bulat ya, karena di number ini, nah aku taruh desimalnya itu 0. Nggak ada desimalnya gitu. Lanjut, ada 6 kelas, oke. Nih ya, dari sini ada 6 kelas. Intervalnya dimulai dari kelas 1. Kelas yang pertama, itu batas bawahnya. Ya, batas bawahnya itu nilai minimum. Nih, nilai minimum ya. Sedangkan batas atas kelas pertama itu adalah nilai minimum plus panjang interval. Oke? Nah, kelas kedua itu ditambah 1 dari batas atas kelas pertama. Gitu. Ya, nih rumusnya ya. Nah, sedangkan batas atas kelas kedua itu batas bawah kelas kedua ditambah sama nih panjang intervalnya. Akan selalu begitu. Makanya rumusnya lihat nih. Ya. Si panjang intervalnya ini dikunci. Kita pakai si dolar-dolar ini, tanda dolar ini tinggal. Oke, mohon maaf terpotong. Jadi lanjut lihat ya.
dipakai tanda dolar ini atau dikunci, maksudnya dikunci, kalau di sini tinggal pakai VN, kalau di saya VN F4, atau ada juga laptop langsung F4 aja gitu udah kekunci, langsung muncul tanda dolar ya. Lalu untuk seterusnya itu tinggal di batas bawah tiap kelas itu tinggal ditambah satu aja dengan batas atas kelas sebelumnya. Nah, untuk gitu, nanti untuk cari frekuensinya, tinggal pakai rumus frekuensi ini. Terus acuannya, ada data array-nya dari si data 2021. Kemudian untuk bins array-nya itu dari batas atas tiap kelas ya. Dan itu semuanya dikunci. Tinggal pakai VN F4 aja. Atau F4. Nah, nanti langsung tertera semuanya otomatis. Gitu. Frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif tinggal kita ubah dulu datanya ke percentage ya ini. Ke percentage. Terus tinggal dibagi aja. Frekuensi dibagi sama total datanya ada berapa. Gitu. Frekuensi kumulatif tinggal dijumlahkan aja. Frekuensi kumulatif kelas pertama ada 17 ya. Frekuensi kumulatif kelas kedua itu ada tinggal sebelumnya. Frekuensi kumulatif sebelumnya ditambah sama frekuensi di kelas kita 7 gitu. Oke, lihat ya. Jadi kayak serong gitu loh. Gitu. Pokoknya akhirnya harus sama 24 24 gitu. Nah, untuk seterusnya pun juga sama ya. Tidak ada yang berbeda. Gitu. Nah, untuk yang percentage gimana? Oke, yang percentage aku jelasin. Yang pertama masih sama ya, nilai max, nilai minimum, carinya juga sama. Jangkauan sama, banyak kelas juga sama, banyak data juga sama. Oke, banyak interval, panjang interval juga sama. Nah, ini juga sama sebenarnya. Gak ada yang beda. Oke. Nah, ya. Jadi kan nilai minimumnya tadi min 15,5% ya. Terus berarti tinggal ditambah sama panjang interval ya, 3,6%. Nah, terus karena dia ada komanya, nah, lihat ya, kalau tiap ada komanya, ada koma, ada satu angka di belakang koma, berarti kita pakainya 0,1. Jangan 1, karena bedanya bakal jauh banget. Nih, kalau kita pakainya 1%, jedanya tuh jauh banget. Tuh, 11,9 jadi 10,9. Sedangkan kita belakangnya ada koma. Jadi mendingan pakai 0,1. Itu sesuaiin aja kalau misalkan ada dua angka di belakang koma berarti pakai 0,01 gitu. Nah, ini ada persen karena kan penjumlahnya persen. Beda kalau kita pakai 0,1. Oke. Jadi sesuaikan. Oke, untuk selanjutnya sama ya. Sama aja. Nah, lanjut ke histogram dan poligon. Nah, histogram dan poligon itu saya di sini pakai nilai tengah. Nilai tengah didapat dari mana? Didapat dari nilai batas bawah ditambah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 gitu. Jadi ini nih, ini ditambah ini. Jadi ini ditambah ini nih. Itu dibagi 2 gitu. Nanti bakal ketemu. Dilambangkan nilai tengah-tengah tuh X1. Udah ketemu semuanya, frekuensinya copy aja dari yang sebelumnya. Dan ini TB sama TA. Kita pakainya TB sama TA. Sebenarnya nggak pakai nggak apa-apa atau langsung pakai acuan yang ini juga nggak apa-apa. Tapi harus jadi satu sel ya. Nih kayak gini. Jangan beda sel. Ini di saya beda sel soalnya tuh.
ya, ada X, Y, Z, sedangkan ini cuma B aja. Oke. Oke, tapi di sini saya pakai TBTA. TB itu tepi bawah, TA itu tepi atas. Tepi bawah dicari dari batas bawah tadi itu dikurang sama 0,5. Sedangkan TA itu dari batas atas ditambah 0,5 gitu. Nah, nanti kamu tinggal acukan aja data ini, terus kita insert terus ke sini gitu. Atau langsung aja ke sini, kita pilih yang all charts, kita pilih yang combo gitu. Kombonya nanti sesuaikan aja, kita pilih yang ini karena kita mau ada polygon sama histogram. Nah, polygon kan yang identik dengan kayak grafik batang ya. Nah, di sini kenapa pakai nilai tengah dan pakai tepi bawah juga, pakai tepi bawah tepi atas? Karena histogram tuh nggak ada jedanya, nggak ada spasinya, bukan kayak grafik biasa yang ada eh, rongganya. Nih, nggak seperti ini. Ini kan ada rongganya ya, tuh ada rongganya. Ada rongganya tuh. Nah, enggak. Kalau histogram emang harus mepet dari interval dari kelas satu ke kelas lainnya gitu, kayak gini. Nah, makanya jadi biar nggak ada rongga, nilainya tuh harus dempet, harus sama. Sedangkan kalau kita pakai yang tadi ini nih, tiga nih batas atasnya kan 3.572.677 ya. Terus batas bawah kelas selanjutnya itu 3.572.678. Nah, ada spasi satu kan? Ada spasi satu, nilai satu. Nah, itu nggak boleh karena itu bakal bikin rongga sih eh, batangnya ini gitu. Makanya pakai kayak tadi sebelumnya salah, jadi mendingan pakai tepi bawah sama tepi atas. Terus nanti nilai yang tertera di eh, histogram dan poligonnya adalah si nilai tengah, karena di poligon biar kita tahu nih, oh dia tuh taruh di tengah tuh karena nilai tengahnya sekian sekian gitu. Semoga bisa dapat dipahami ya. Terus selanjutnya pun juga sama, karena tinggal mengacukan aja sih. Kita nggak perlu ribet bikinnya karena tinggal di-adjust saja nanti sesuai pengaturan yang ada di Excel. Lanjut ke perhitungan statistik ya. Perhitungan statistik ya. Di sini ada berdasarkan data tunggal sama data kelompok. Karena kan sebelumnya kita udah buat data frekuensi, tabel frekuensi. Jadi makanya data kelompoknya diajukan dari tabel frekuensi. Pertama dari data tunggal dulu deh yang gampang. Nilai max min juga sama ya, masih sama aja kayak tadi. Mean. Nah, meannya ini pakai rumus average. Nah, pakai rumus average. Oke, rumus average. Datanya juga sama yang diajukan ini, 2021. Nah, buat modus kita pakai mode ini ya, mode acuan datanya masih sama, tapi karena namanya eh, mata uang pasti berbeda semuanya, jadi nggak ada nilai modusnya. Lalu untuk kuartil pakai rumus ini, kuartil titik inch, kita cari dulu array-nya masih sama acuannya yang tadi, yang di 2021 ini, terus sama. Nah, satunya ini adalah kita mau kuartil yang keberapa. Yang pertama kan kuartil satu, berarti kita tulis satu gitu. Terus kalau kuartil 2 tinggal ubah aja angkanya di belakang ini, 2. Terus selanjutnya ada 3 gitu. Lalu untuk deviasi standarnya pakai rumus ini. Terus acuan datanya juga masih sama di 2021 ini. Lalu untuk variansnya tinggal dipangkatin 2 dari deviasi standar. Karena itu rumus ya. Terus untuk panjang kelas beda sama panjang interval. Kalau panjang interval kan pengurangan dari eh, dalam kelasnya ini ya, maksudnya kayak 3.572.677 dikurang 69.927. Sedangkan kalau panjang kelas itu antar kelas. Jadi kelas setelahnya dikurang kelas sebelumnya.
Oke, terus selanjutnya buat yang data kelompok. Untuk data kelompok, eh, tadi tabel distribusi frekuensinya udah di copy lagi di sini. Nah, ini ada XI-nya tadi nilai tengah ya yang dicari. Nah, tuh batas bawah ditambah batas atas dibagi dua. Terus kita mau nyari mean ya, rata-ratanya. Itu rumus dasarnya tuh XI dikali FI dibagi total FI-nya. Nah, makanya dicari dulu ada tabel XI kali FI. Nah, ini. Tinggal dikali aja, terusnya sama, terus nanti tinggal dijumlahin. Jumlah kan pakai rumus sum ya, gitu. Terus ini dijumlahin, terus total frekuensinya juga dijumlahin. Nanti tinggal dipakai rumus yang mean ini, penjumlahan dari XI-FI-nya dibagi penjumlahan dari FI-nya. Gitu. Terus ini ada tabel ini. Ini elemen untuk nyari si variansnya nanti. Kayak ini juga sama, tinggal dikuadratin aja. Nah, di sini kan ada frekuensi FI dikali uh, terus ini pakai absolut karena dia nih kita nggak mau hasil tuh min karena ini rumusnya tuh mean dikurang sama XI-nya. Eh, sorry. Ini X1 dikurang sama mean ya, gitu. X1 dikurang X bar ya. X bar ini mean. Gitu. Nah, karena dia ada tanda ini ya. Jadi kita pakai absolut karena kita nggak mau hasilnya minus. Kalau ini tinggal dikuadratin aja dari yang ini. Gitu. Terus TB-nya tinggal dikurang ya. Tadi ya tepi bawah, ini tepi atasnya berarti tinggal ditambah aja. Yang ini. Tinggal ditambah 0,5. Gitu. Nah, modus rumusnya ini emang agak ribet ya kalau ditaruh di uh, Excel buat data kelompok ini. Jadi tepi bawah ya, ini tepi bawah, oke, yang biru tepi bawah ditambah sama panjang kelas nih U18 panjang kelas dikali nih A9 ya. Kita cari dulu, sebelumnya kita cari dulu modus frekuensi mana yang paling banyak. Nah, ini kelas 1 kan. Nah, makanya pakai yang kelas 1. Pakai yang kelas 1 ini modus ya. Terus rumusnya ini. Terus A9. AA9. Nah, ini 17 taruh dibagi sama sama kelas modusnya 17 ditambah kelas modus dikurang sama 3 ini. 3 ini tuh maksudnya eh, 3 ini tuh maksudnya eh, gimana ya? Jadi setelah kelas modus gitu. Jadi kelas modus dikurang kelas setelah modus gitu. Kan selalu begitu rumusnya. Lalu untuk kuartil rumusnya kita cari dulu kuartil yang pertama apa, kuartil kedua apa, di mananya gitu. Nah, ini seperempat dikali N, ya N-nya 24, hasilnya adalah 6. Karena ada rumusnya juga nih. Nah, TB ditambah, ditambah, ditambah apa ini? Ditambah panjang kelas dikali sama hasil tadi yang seperempat kali N, itu hasilnya ini 6 ya. Terus per 17. Ini. Oke, karena TB-nya di kelas 1, gitu. Oh, sorry. Karena 6 ini tuh masih di kelas 1. Jadi, di kumulatifnya itu masih di kelas 1. Jadi, dikurang aja. Jadi, masih di kelas 1, jadi kita ambil si frekuensi yang kelas 1.
gitu. Nah, selanjutnya yang kelas 2. Terus, sorry, maksudnya yang kuartil 2. Kuartil 2 kita pakai 2/4 ya. 2/4 nih. Karena udah kuartil 2 gitu. Jadi sebenarnya bukan 1/4 ini ya. Ini sebenarnya harusnya adalah eh A aja deh. A/4. A-nya ini kuartilnya ini ya. Ki A, Ki A, Ki A gitu. Karena kuartil 2 udah ketemu soal 12. 12 di kumulatif, di frekuensi kumulatif masih di kelas 1. Oke, masih di kelas 1. Jadi sama aja rumus ya. Nah, masih sama kan? Tapi hasilnya beda karena ya nilai ininya beda. Dia udah 12, dia masih 6 gitu. Lalu di kuartil 3, ini 18. Dia udah termasuk ke, kalau 18 berarti udah termasuk ke yang di kelas 2. Lihat nih. Nah, udah di kelas 2 ya. Jadi AG kita pakai TB yang kelas 2 berarti ya. Kelas 2 terus panjang kelasnya masih sama ditambah panjang kelas dikali. Nah, yang tadi perhitungan tadi yang 18 hasil 18 ini dikurang sama kumulatif sebelumnya dibagi sama frekuensi kelas kuartil 2 ini gitu. Nah, ini 3 gitu. Nah, untuk yang 24 udah pasti terakhir ya. Nilainya akan sama dengan si TB, si TA, tepi atas. Ya, lihat nih, tuh. 21.086.432,5. Sama kan? Tinggal ditambahin 0,5 aja. Nah, itu termasuk TA, tepi atas, kelas 6. Gitu. Oke, sebenarnya gitu aja. Untuk deviasi standar, SQRT dari acuan varians. Nah, tadi varians apa rumusnya? Nah, varians nih rumusnya adalah ini. Kumulatif dari data dari elemen yang ini dibagi sama frekuensi dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena dia kurang dari 30. Gitu, oke? Gitu. Oke, lanjut ke analisisnya. Jadi, pertama tadi kan kita ada total aset ya. Kita ada total aset. Nah, total aset apa artinya? Total aset itu ada total dari keseluruhan harta yang dimiliki perusahaan atau lembaga keuangan yang digunakan sebagai penunjang operasional perusahaan. Nah, total aset itu mencerminkan seberapa besar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam periode tersebut. Gitu. Nah, berdasarkan perhitungan-perhitungan tadi semua ya, itu dapat kita analisis, dapat saya analisis, kalau berdasarkan dari data total aset perusahaan sektor properties and real asset subsektor pemantauan khusus selama periode 2021 sampai 2023, terlihat adanya ketimpangan yang cukup mencolok antara perusahaan dengan aset yang besar dan aset yang rendah. Nah, selama 3 tahun berturut-turut, nah bisa dilihat ya. Nah, lihat nih. Nah, lihat. Ini aset yang rendah tuh masih banyak banget dari tahun ke tahun ya. Dan yang aset besar tuh sedikit gitu. Masih sama aja segitu-segitu aja. Gitu. Oke. Ya bisa dilihat ya. Nimpang banget gitu. Nah, selama 3 tahun berturut-turut, perusahaan PP Property TBK itu selalu menempati posisi teratas dengan total aset tertinggi dan masuk dalam kelas 6 tertinggi. Gitu. Jadi, ini nih yang satu nih. Satu di sini nih. Tiap tahunnya itu punya PP Property TBK. Gitu. Nah, disusul oleh Duta Pertiwi TBK yang secara konsisten berada di posisi kedua dan termasuk dalam kelas 5. Nah, ini yang kedua ini adalah si Duta Pertiwi ya. Duta Pertiwi. Lalu, kedua perusahaan ini mempengaruhi nilai rata-rata secara signifikan. Selain itu, perusahaan tersebut cenderung memiliki kapasitas lebih besar untuk menghasilkan keuntungan karena dia punya aset yang besar. Nah,
Aset yang besar memberi ruang yang lebih luas bagi perusahaan untuk berinvestasi dan mengelola operasional secara efisien. Gitu. Nah, sementara itu perusahaan Metro Realty Tbk selama 3 tahun berturut-turut selalu berada dalam kelas pertama dan merupakan perusahaan dengan total aset yang paling rendah dibandingkan perusahaan yang lainnya. Gitu. Bahkan tren total aset Metro Realty Tbk ini menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Gitu. Yang bisa menjadi indikasi adanya penurunan kinerja atau ketidakmampuan perusahaan dalam mengembangkan sumber daya yang dimiliki. Nah, jadi tadi Metro ya, PT Metro Realty Tbk ini tuh ada di kelas 1 terus nih. Dia menyumbang selalu. Nah, masalahnya dia yang paling rendah dibanding yang lain. Jadi bisa dilihat ternyata nilai aset Metro ini tuh cuman ya ini 69.926 juta rupiah gitu. Itu paling rendah. Itu berarti punya Metro ya, nilai minimum itu. Oke, lanjut kita ke total pendapatan. Pendapatan itu artinya apa sih? Pendapatan itu arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode. Nah, jika jadi salah satu bentuk utama dari pendapatan itu dari penjualan, ya. Dari penjualan. Nah, semakin tinggi nilai penjualan, biasanya menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu menjalankan operasinya itu secara efektif dan efisien. Dan dia mampu untuk bertumbuh. Oke, kita lihat. Nah, total penjualannya. Ini ya. Kita lihat analisis selama 3 tahun berturut-turut ya. Nah, dari total penjualan selama 3 tahun terakhir, 2021 sampai 2023, terlihat adanya ketimpangan yang signifikan juga antar perusahaan ya. Nah, bisa dilihat, wow, beda sekali ya. Tahun 2021 masih oke lah. Tapi tahun selanjutnya sangat amat miris sekali karena bahwa penjualannya ini sedikit sekali ya di tahun 2022. Sedangkan yang sukses itu hanya satu ini di kelas paling atas. Oke, kita lihat itu punya siapa ya. Jadi, sebagian besar perusahaan memiliki penjualan yang relatif rendah, dengan hanya beberapa perusahaan yang mencatatkan penjualan sangat tinggi, termasuk Duta Pertiwi Tbk lagi ya, dia total asetnya tinggi, penjualannya juga tinggi, yang tercatat sebagai perusahaan dengan penjualan tertinggi selama 3 tahun berturut-turut. Jadi ini 3 tahun berturut-turut adalah punya Duta Pertiwi Tbk. Oke. Nah, perusahaan seperti Duta Pertiwi Tbk ini punya kapasitas keuangan yang lebih kuat. Nah, tadi total asetnya kuat, pendapatannya juga kuat ya untuk sebagai si siapa? Variabel kapasitas keuangan gitu. Nah, sebaliknya perusahaan penjualannya rendah atau menengah itu merupakan mayoritas ya, bisa dilihat ya mayoritas. Nah, tapi dia ini kalau misalkan si penjualannya rendah ya, kemungkinan besar akan dia tuh menghadapi tantangan dalam meningkatkan profitabilitas ya. Nah, penjualan yang rendah berarti mereka nih mungkin memiliki margin keuntungan yang pastinya lebih sempit gitu. Dan jika tidak ada pengelolaan biaya yang efisien, mereka bisa kesulitan nih mencatatkan laba yang signifikan, sehingga perusahaan dengan penjualan rendah atau yang menengah itu kemungkinan memiliki ROA yang lebih rendah. Itu tinggal kebalikannya aja sih sebenarnya. Lanjut ke long term liabilities atau utang jangka panjang. Nah, long term liabilities itu hutang yang memiliki waktu pembayaran lebih dari 1 tahun sejak tanggal neraca dan sumber-sumber untuk melunasi utang jangka panjang yang bukan bersumber dari aktivitas lancar. Nah, kalau nilai utang jangka panjangnya tinggi, itu menunjukkan ekspansi usaha melalui pendana eksternal.
namun juga berpotensi menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Jadi dia berpengaruh nih pada utang eksternal, pada pendanaan eksternal. Oke, kita lihat. Oke, berdasarkan tahun 2021 sampai 2023 nih. Oke, utangnya pada dikit ya. Maksudnya mayoritas di kelas 1 semua. Di kelas yang paling tinggi itu cuma satu aja nih bertahun-tahun. Kita lihat punya siapa. Sama 2021 2023 ya. Eh bahwa total liabilitas jangka panjang itu cenderung berada pada kelas kisaran bawah rendah kelas 1. Oke, ya bisa dilihat ya tadi yang saya omongin. Oke. Eh Ya bisa dilihat dapat kita analisis kalau penyebaran data yang lebar serta kemunculan nilai ekstrim menandakan bahwa sebagian besar perusahaan cenderung membatasi penggunaan pembiayaan jangka panjang. Hal ini mungkin disebabkan beberapa faktor seperti keterbatasan akses terhadap kredit investasi atau sikap konservatif perusahaan dalam menanggung risiko utang jangka panjang. Terus strategi ini tentu berimplikasi pada struktur modal. Nah, kita udah di variabel struktur modal ya. Yang bisa saja terlalu bergantung pada ekuitas atau pendanaan jangka pendek gitu. Jadi kita nggak tahu karena mungkin jangka pendek yang lebih tinggi, tidak ada yang tahu ya. Akibatnya perusahaan bila menghadapi keterbatasan dalam ekspansi atau investasi proyek jangka panjang, sehingga potensi pertumbuhan laba juga menjadi lebih terbatas. Namun di tengah mayoritas perusahaan tergolong rendah liabilitas jangka panjangnya, terdapat satu perusahaan secara konsisten menepati kelas tertinggi dalam histogram selama 3 tahun berturut-turut, yaitu punya siapa? PP Property Tbk. Oke, dia tadi sebelumnya total asetnya paling tinggi, tapi ternyata utang jangka panjang dia juga tinggi. Oke, mungkin asetnya itu dapat dari total jangka panjang itu kalau kita bisa narik kesimpulannya. Ya, selanjutnya 3 tahun berturut tadi kan PP Property Tbk ya. Nah, aku saya rinciin di 2021 dia tuh ada 9.025.927 juta ribu, terus 2022 ada 8.343.926 juta ribu, ada 3.900 di 2023 ada 3.929.323 juta ribu. Nah, itu bisa dilihat dari 9 juta, dari 9 juta ribu, dari 8 juta juta ribu, 3 juta juta ribu. Itu turun tuh 893. Nah, ini dia tetap mengusahakannya upaya dia untuk memperbaiki struktur si keuangannya melalui pelunasan atau pengurangan utang jangka panjang. Ya, meskipun secara konsisten dia masih di paling atas ya, kelas paling atas gitu. Oke, lanjut ke debt to asset ratio. Oke, kita lihat dulu. Wow, ada satu nih yang berturut-turut tidak pernah berubah ya. Nih, coba sebentar. Ya, selalu begini. Kita lihat siapa nih. Di kedudukan satu ini yang paling atas. Sebelumnya debt to asset ratio apa? Jadi, debt to asset ratio itu adalah rasio yang mengukur jumlah aset yang dibiayai oleh hutang. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar bagian dari aset yang dibiayai dengan utang yang menandakan tingginya risiko keuangan untuk ngebayar utang. Gitu. Ya, wah ini persentasenya tinggi ya. Kita lihat TA-nya aja ini tinggi banget nih. Oke, analisisnya adalah selama 3 tahun berturut-turut 2021-2023, banyak ya banyak yang berada di kelas pertama, yaitu dengan DAR yang tergolong rendah sampai sedang lah.
Hanya satu perusahaan yang setiap tahunnya itu mencatatkan DAR yang sangat tinggi dan berada di kelas terakhir. Perusahaan itu adalah Ristia Bintang Mahkota Sejati. Oke, selama 3 tahun berturut-turut adalah dia. Yang mencatatkan DAR ekstrem di atas 2.500% setiap tahunnya. Nah, sebaliknya Duta Pertiwi itu menunjukkan pola konservatif yang konsisten dengan DAR 0% pada 2023 dan 2022. Oke? Wow. Tadi Duta Pertiwi dia yang paling tinggi ya kapasitas keuangannya gitu. Dan aset dan debt to asetnya juga rendah. Bagus-bagus. Kayak Duta Pertiwi tadi pola konservatif ya 0% di 2022 dan 2023 dan hanya 1,01% di 2021. Nah, hal ini menunjukkan dua pendekatan manajemen keuangan yang sangat berbeda antara Risia dan juga Duta Pertiwi. Gitu. Duta Pertiwi ini kayak memilih pendekatan sangat konservatif yang hampir gak punya utang sama sekali ini. Nah, dari data keseluruhan dapat disimpulkan bahwa meskipun secara rata-rata DAR terlihat tinggi, nyatanya mayoritas perusahaan di sektor ini dan subsektor ini tuh ya maksudnya punya rasio yang cukup aman di DAR ini gitu. Nilai median dan kuartil selalu menunjukkan bahwa lebih dari separuh perusahaan memiliki DAR jauh di bawah rata-rata. Oke, berarti masih aman gitu. Ya, lanjut ke return on asset, nah variabel Y kita nih. Ya, nah ini agak main-main ya, graf histogram dan poligon ya. Return on asset itu apa sebelumnya? Jadi, ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dengan semua aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, tinggi return on asset rasionya mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan aset untuk memperoleh laba. Gitu. Nah, kita lihat datanya, analisis ya. Dari tahun 2021 hingga 2023, distribusi total aset perusahaan menunjukkan ketimpangan yang signifikan. PP Properti DPK dan Duta Pertiwi secara konsisten memiliki total aset yang terbesar dan selalu berada di kelas atas, tadi sebelumnya ya. Nah, total aset yang besar memberikan fleksibilitas dalam operasional dan investasi yang pada akhirnya mendukung pencapaian laba. Nah, hal ini tercermin dari ROA Duta Pertiwi yang positif dan tertinggi di tahun 2023, menunjukkan bahwa aset besar yang mereka miliki itu dimanfaatkan secara efisien untuk menghasilkan laba. Gitu. Sedangkan untuk Metro Realty TBK tadi itu mengalami ROA negatif ya selama 3 tahun berturut-turut. Oke, ROA negatif selama 3 tahun berturut-turut nih. Yang menunjukkan bahwa skala aset kecil mereka tidak cukup produktif dan menciptakan profit gitu. Mana dia tadi kan dari tahun ke tahun makin rendah ya nilai apa tadi? Total jangka panjang sama penjualan gitu. Nah, ya total itu. Terus distribusi total jangka panjang yang berkontribusi terhadap tingkat profitabilitas. Mayoritas perusahaan tuh berada pada kelas bawah tadi ya, yang menunjukkan kecenderungan untuk tidak menggunakan utang jangka panjang. Nah, tadi pengecualian di PP Properti TBK ya, yang konsisten utang jangka panjangnya tinggi. Berarti tadi yang Metro tadi tuh ada di aset yang sangat rendah, malah makin turun ya. Nah, eh, terus lanjut ke penjualan juga memainkan peran penting dalam terhadap profitabilitas. Nah, Duta Pertiwi memiliki total penjualan tinggi selama 3 tahun dan ini sejalan dengan ROA yang tinggi. Oke, ROA dia tinggi. Nah, penjualan besar menunjukkan kekuatan dalam operasional inti yang jika dikombinasikan dengan efisiensi biaya akan menghasilkan laba bersih yang besar. Sebaliknya, perusahaan yang penjualannya rendah tadi kayak Metro juga penjualannya rendah.
Dan Bliss Property Indonesia itu tidak mampu menghasilkan keuntungan dari operasionalnya, sehingga ROA negatifnya terus negatif. ROA-nya terus negatif, mohon maaf. Nah, dari sisi DAR-nya, distribusi yang timpang dengan sebagian besar perusahaan di kelas bawah dari yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang dalam pembiayaan aset ya. Nah, Duta Pertiwi ini menonjol karena memiliki DAR yang sangat rendah, bahkan 0% pada 2022 sampai 2023, yang hampir tidak ada utang digunakan. Ini konsisten dengan profitabilitas tinggi mereka. Jadi mereka mampu mencetak laba tinggi tanpa tekanan kewajiban keuangan. Gitu. Nah, sebaliknya yang tadi Ristia ya. Ristia Bintang Mahkota Sejati itu memiliki DAR yang tinggi dan ROA sangat rendah juga, menunjukkan bahwa penggunaan utang yang berlebihan justru menurunkan profitabilitas gitu. Nah, secara keseluruhan menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan berada di kisaran rendah atau bahkan negatif. Ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan belum efisien dalam mengolah aset ya untuk menghasilkan laba. Jadi perusahaan dengan total aset besar, penjualan tinggi, dan yang rendah seperti Duta Pertiwi berhasil mencetak ROA yang tinggi secara konsisten, membuktikan bahwa struktur keuangan yang sehat dan efisiensi operasional mendukung profitabilitas. Sedangkan perusahaan yang asetnya kecil, penjualan rendah, utang tinggi seperti Lis Property, Metro, sama Ristia, itu menunjukkan bahwa kombinasi faktor-faktor ini berkontribusi pada ROA negatif alias profitabilitas rendah atau kerugian. Apalagi di 2023 karena di kelas 4 pun nilai tengahnya masih negatif ya, gitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai analisis yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kurang dimengerti. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam.